Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang karakteristik manusia yang kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mencela. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW memiliki karakteristik atau sifat yang disebutkan di dalam ayat ya, di dalam surah Al-Humazah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malahu adadah. Yaitu mereka yang suka mengumpulkan harta lalu kemudian menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka yang suka mengumpulkan harta lalu kemudian menghitung-hitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dalam arti kata lain, sifat ini kita gambarkan dalam sebuah bahasa, yaitu serakah atau keserakahan. Jadi terkait dengan sifat serakah atau keserakahan ini, Allah Subhanahu wa taala secara jelas melarang kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjauhkan diri dari sifat keserakahan. Sifat serakah di dalam menyikapi harta benda yang kita miliki. Artinya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perilaku yang menunjukkan keserakahan. Terkait dengan buruknya sifat serakah ini, ada sebuah situasi yang digambarkan dalam sebuah kisah. Ada seorang yang sangat kaya raya dan beliau memiliki kedermawanan. Pada suatu hari, orang yang sangat kaya ini kemudian ia mengumumkan kepada para petani yang ada di kampungnya bahwa dia akan menyerahkan tanah ya seluas bagi mereka yang mampu berjalan, sejauh mereka berjalan di atas tanahnya yang begitu luas, sehinggalah kemudian dia kembali lagi ke tempatnya, ke tempat semula ia mulai sebelum matahari terbenam. Jadi dia akan memberikan tanah yang luas itu kepada mereka yang berjalan ya, dari garis start sampai kemudian kembali lagi ke garis start sebelum matahari terbenam. Maka sejauh itulah tanah yang akan diberikannya. Dan dari salah seorang peserta ini ada seorang petani yang usianya tidak lagi muda, begitu semangat untuk kemudian memenuhi tantangan ini. Lalu kemudian ia pun berjalan sekuat ya yang ia mampu. Langkahnya begitu panjang dan bergegas. Tetapi kemudian karena begitu semangat dan kemudian dalam tanda kutip tadi ada sifat keserakahan dalam dirinya, si petani ini lupa bagaimana kemudian dia harus mengukur langkahnya agar kemudian bisa kembali sebelum matahari terbenam ke tempat ia memulai. Karena itu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh si orang kaya yang memberikan tanahnya ini. Lalu kemudian dia baru menyadari bahwa ia harus kembali ke tempat semula untuk mendapatkan tanah yang ia telah tempuh ini menjelang waktu asar, bahkan sudah melewati waktu asar. Lalu kemudian setelah ia menyadari bahwa ia harus kembali lagi ke tempat dia mulai, ke tempat dia start, lalu kemudian ia pun berjalan kembali ke tempat asalnya dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru, sambil wajahnya memandang ke arah matahari terbenam. Dan karena khawatir ia tidak bisa memenuhi syarat, lalu kemudian terlepas kesempatan baginya untuk memiliki tanah yang ia damba-dambakan. Tanpa mempedulikan kelelahan yang ada, dia berjalan setengah berlari untuk mencapai garis finish agar kemudian ia bisa mendapatkan hadiah berupa tanah yang ia telah tempuh perjalanannya. Alhasil, begitu ia sampai ke garis finish di mana ia memulai langkah pertamanya, kemudian karena kelelahan yang begitu besar, karena kelelahan yang begitu terasa,
akhirnya si petani ini pun terserang penyakit jantung lalu mati. Dari kisah ini, sahabat hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya menggambarkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki, bahwa materi yang kita kejar, yang kita cari, jika kemudian kita sikapi dengan keserakahan, kita sikapi dengan kerakusan, maka sesungguhnya tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita. Malah justru bisa jadi harta itu, materi itulah yang kemudian menyebabkan kebinasaan diri kita. Dalam hal ini kita harus memahami dan menyadari bahwa keserakahan mengakibatkan kendaraan rusak, mengakibatkan jarak yang tidak tertempuh, dan keserakahan seringkali membuat seseorang lupa diri hingga kemudian menghancurkan dan membinasakan dirinya. Terkait hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Siapa yang mengambilnya dengan kedermawanan jiwa, maka ia akan diberkahi pada hartanya itu. Dan siapa yang mengambilnya dengan keserakahan jiwa, maka ia tidak dapat diberkahi pada hartanya itu." Tepatlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika kita memiliki harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ketika kita menyikapinya dengan kedermawanan jiwa, dengan sikap ingin berbagi, dengan kebiasaan ingin sharing kepada orang yang ada di sekitar kita, maka sesungguhnya sikap itu, kedermawanan itu akan kemudian mendatangkan keberkahan pada harta dan materi yang kita miliki. Dan sebaliknya, ketika kita menyikapi harta, materi, pangkat, kedudukan, jabatan, kemewahan, apapun namanya, dengan keserakahan jiwa, maka yakinlah dan percayalah, itu semua kemudian akan menyebabkan kebinasaan bagi diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan. Keberkahanlah yang kemudian menyebabkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Keberkahanlah kemudian yang menyebabkan harta yang ada pada kita menjadi lebih bermanfaat untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Bahkan harta yang diberkahi akan membawa kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki sifat kedermawanan jiwa, sehingganya kemudian harta yang kita miliki tidak hanya kita hitung-hitung saja, tidak hanya kita kumpulkan saja, tetapi kemudian dapat kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan diri kita dan juga kemaslahatan orang yang ada di sekitar kita, dan karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita, lalu kemudian dengan itu Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya, Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetaplah bersama kami di 1044 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family.